Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempersembahkan video kami tentang komposter sederhana dari rumah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah IPBA. Oke, tanpa basa-basa lanjut saja. Kami mengambil judul ini berdasarkan analisis kasus yang terjadi di TPS Pasar Pancasila, berdasarkan observasi dan wawancara yang kami dapatkan terkait TPS ini adalah: menurut petugas yang bertugas di TPS Pancasila ini sebelumnya kami lupa tidak sempat bertanya identitasnya. Nah, kami bertanya tentang jenis sampah apa aja yang ada di sini. Terus biasanya pemasok paling besar itu dari sampah rumah tangga atau dari pasar? Dapur lah, cepat dapur lah. Yang biasanya paling banyak itu sampah organik kayak dari dapur atau yang anorganik kayak plastik, Pak? Organik. Ya, berarti yang sampah basah. Menurut petugas yang bertugas di TPS Pancasila ini, jenis sampah yang masuk itu berupa organik dan anorganik, di mana proporsinya itu hampir sama. Di mana sampah rumah tangga lebih banyak menyumbang sampah ke TPS ini, meskipun ini di daerah pasar, tetapi jika dibandingkan sampah pasar dan rumah tangga lebih dominan dari rumah tangga, terutama sampah dapur. Lalu kami bertanya lagi, Bapak, terus bagaimana pengolahan sampah organik dan anorganik? Ya, kalau ini kan ditampung semuanya. Ya. Ya, istilah. Iya. Kalau sudah sampai TPA kan itu istilah organik. Oh iya, Ya. Jadi di sini mah disatuin dulu ya. Ya, oke. Nanti pas sudah di ke TPA mah di non-organik ya, anorganik. Ya. Oke. Nah, Pengolahannya di sana. oh iya. Di sini tadi Kalau di sini mah ada proses pengolahan. oh iya, disatuinnya ya Pak ya. Oke. Apakah bau atau genangan airnya sering terjadi Pak kita sampah menunggu? Oh di sini Sering. Oh. Terjadi. Kalau Iya. Coba. kesimpulannya adalah di sini sering terjadi genangan, terutama mungkin jika setelah hujan. Apabila kondisi TPS masih relatif penuh, tak heran kadang sampahnya itu bisa terbawa aliran air hujan. Tetapi jika kondisi TPS setelah pengangkutan sampah, nah pada kondisi ini betul terjadi genangan sisa air hujan, ataupun biasanya dihasilkan dari sampah tersebut yang berisi air, ataupun dari sampah rumah tangga yang membusuk menghasilkan cairan bau tak sedap. Jika bertanya bau, ya tentu saja sampah yang berjumlah banyak dan juga masih tercampur. Mungkin ada beberapa sampah yang sudah beberapa hari jelas ini sangat menimbulkan bau tak sedap. Lalu untuk pengelolaan sampahnya, yaitu untuk pengelolaan sampah di TPS ini belum ada pengelolaan secara pemilahan sampah, tetapi hanya membereskan dan menyiapkan untuk pengangkutan ke TPA yang dilakukan 2 hari 1 kali. Pengangkutannya masih terbatas juga dalam efisiensi pengangkutannya. Nah guys, dari kasus ini mungkin kami di sini akan mengedukasi tentang pengelolaan sampah di rumah, yaitu membuat komposter sederhana dari sampah organik. Nah, tanpa basa-basi ayo kita lanjut saja. Pasti pada penasaran kan? Langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu ember, solder, penyemprot, keran galon, sekop kebun, lem, sekam arang, tanah gembur, gula merah, EM4 petani, dan air 1 liter. Setelah itu adalah langkah-langkah pembuatannya. Ini dia langkahnya. Pertama, lubangi bagian bawah ember menggunakan solder. Ember 1 yang paling bawah kita kasih keran untuk air lindi. Kemudian kita buat bioaktivator terlebih dahulu agar lindi yang dihasilkan tidak berbau. Dengan siapkan air 1 liter, tuangkan EM4 dan gula merah, lalu aduk dan tuangkan ke semprotan. Selanjutnya proses ing ditunggu-tunggu. Masukkan sekam arang sedikit ke dalam ember.
Lalu masukkan sampah organik ke dalam ember. Masukkan lagi sekamnya. Tambahkan tanah gembur, itu opsi jika teman-teman sekalian mau, sebetulnya cukup menggunakan sekam, lalu semprot dengan cairan aktivator yang telah kita buat tadi. Lalu tutup embernya dan lakukan langkah pengomposan tersebut berulang untuk mempanen lindi yang banyak. Komposter ini akan menghasilkan kompos padat dan kompos cair, lindi, yang bisa dipanen setelah 2-4 minggu. Setelah 2 minggu lindi dipanen, kemudian dipindahkan ke botol, galon untuk dijemur terlebih dahulu. Pasti kalian penasaran ya? Oke, aku akan spill hasilnya. Tada! Ini dia hasilnya guys. Ini adalah lindi cair yang sudah matang 2 minggu. Dan ini juga kompos yang padatnya sudah kita masukkan ke tanah, dimana cangkang telur itu memiliki kandungan kalsium, dan sedangkan dari sayuran hijau menghasilkan nitrogen yang sangat bagus untuk tanaman. Disclaimer, jangan memasukkan tulang-tulangan ke kompos ember tumpuk ya teman-teman. Nah, mungkin Gus cukup itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami menggunakan barang-barang yang tersedia di rumah agar mengefisiensi anggaran dan hanya menggunakan 4000 PERKILOGRAM untuk sekam arang saja. Yeay, selesai. Mungkin akan dilanjutkan dengan dokumentasi kami. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan untuk mengedukasi masyarakat berdasarkan analisis kasus yang terjadi di TPS Pasar Pancasila tentang pengelolaan sampah. Kami memohon maaf untuk segala kekurangannya, semoga bermanfaat. Mini vlog observation. Perjalanan